Komunikasi asertif yang efektif. Halo para pemikir liar, ini adalah intuisi kognisi. Komunikasi merupakan salah satu kebutuhan mendasar bagi manusia. Namun pada kenyataannya, komunikasi yang kita lakukan seringkali mengalami hambatan. Nah, agar hambatan tersebut bisa kita minimalisir dan tidak terjadi miskomunikasi, makanya kita perlu belajar ilmu komunikasi. Untuk bisa memiliki hubungan yang baik dengan orang lain, kita juga harus punya gaya komunikasi yang baik. Seperti yang udah kita bahas sebelumnya, gaya komunikasi asertif bisa dibilang sebagai gaya komunikasi yang paling efektif, karena gaya komunikasinya yang terbuka dan tidak berlebihan. Dalam video sebelumnya, saya sudah membahas mengenai apa saja komponen dan karakteristik dalam pesan komunikasi asertif. Namun, terkadang teori dan prakteknya selalu berbeda. Meskipun kita udah mempelajari karakteristik dan komponen pesan asertif, kadang kita bingung untuk mempraktekannya. Nah, biar kalian gak bingung gimana caranya menerapkan pesan asertif dalam komunikasi, pada video kali ini saya akan bahas mengenai cara komunikasi asertif yang efektif. Tonton terus video ini sampai akhir ya, biar pemikiran kalian gak semakin liar. Buat kalian yang lupa atau belum tahu apa itu komunikasi asertif, saya jelaskan lagi ya secara simpel apa itu komunikasi asertif. Secara sederhananya, komunikasi asertif merupakan kemampuan individu dalam mengekspresikan pikiran, pendapat, dan perasaannya secara terbuka dan jujur, dengan tetap menghargai dan menghormati pendapat orang lain. Oke, biar komunikasi yang kalian lakukan bisa berjalan dengan efektif, kalian bisa melakukan beberapa tips yang saya berikan ini. Yang pertama, ungkapkan perasaan atau pemikiran kalian dengan menggunakan pernyataan aku, dan sebaiknya hindari pernyataan kamu. Jelaskan apa yang kalian rasakan dari perspektif diri kalian, karena kalau kita menggunakan pernyataan kamu, itu cenderung sifatnya menuduh atau judgement gitu. Dan itu juga bisa berdampak buruk, karena lawan bicara kita bisa berpikir yang buruk terhadap kita. Kalau kita menggunakan pernyataan kamu, contohnya gini, kamu kemarin latihan acak-acakan banget, kenapa sih? Nah, terus bedain nih sama yang ini. Kemarin waktu latihan, aku perhatiin kamu latihannya nggak kayak biasanya. Kenapa sih? Nah, beda kan? Nah, yang pertama itu saya menggunakan pernyataan kamu. Di situ lebih menekankan bahwa kamu tuh salah dan lain-lain. Kalau kita menggunakan pernyataan aku, itu tuh menjelaskan dari perspektif diri kita, bukan dari perspektif lawan bicara kita. Nah, mulai sekarang kita coba ubah ya, setiap pernyataan yang kita utarakan pada orang lain lebih banyak menggunakan pernyataan aku daripada menggunakan pernyataan kamu gitu kan. Lalu yang selanjutnya, kalian bisa mengungkapkan secara jelas apa keinginan kalian dan jelaskan juga apa saja dampak dari permasalahan yang terjadi. Jangan menggunakan kalimat yang ambigu agar tidak terjadi respon yang defensif. Nah, respon yang defensif ini bisa terjadi kalau kita menggunakan pernyataan kamu. Berbeda kan, kalau menggunakan pernyataan kamu itu kan lebih cenderung menuduh gitu, melihat dari perspektif dia. Sedangkan kalau menggunakan dari perspektif pribadi kita, itu jadi menjelaskan apa yang kita rasakan gitu kan. Lalu yang selanjutnya yaitu gunakan bahasa tubuh ketika kalian menyampaikan perasaan dan pikiran kalian untuk mempertegas pesan verbal yang kalian nyatakan. Ya, seperti kita tahu juga, bahasa tubuh atau komunikasi nonverbal itu sangat berdampak dalam interaksi yang terjadi. Dibandingkan komunikasi verbal, komunikasi nonverbal atau bahasa tubuh itu mempengaruhi sampai 80% dan komunikasi verbal hanya mempengaruhi audiens hanya sebesar 20%. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu memberikan waktu kepada lawan bicara kita untuk memahami apa maksud dari pesan yang kita sampaikan. Ya, kita jangan terlalu dominan juga dalam melakukan interaksi. Nanti malah jadinya kita jadi terlihat agresif gitu kan. Jadi kita berikan waktu jeda untuk dia berpikir apakah dia bisa memahami pesan yang kita maksud agar tidak terjadi misunderstanding gitu kan. Lalu yang selanjutnya yaitu mendengarkan apa yang lawan bicara kita sampaikan agar kita juga memahami apa yang disampaikan lawan bicara kita. Nah, dalam hal ini sebaiknya hindari perdebatan dan selalu positive thinking. Maksudnya gini, kalian dengarkan apa respon dari lawan bicara kalian setelah kalian mengungkapkan apa yang kalian pikirkan kepada lawan bicara kalian. Dan sebaiknya kalian positive thinking. Dan kalau misalnya terjadi perdebatan, sebaiknya kalian hindari gitu. Fokus aja pada solusi dan jalan keluar. Lalu yang terakhir yaitu kalian bisa melakukan fokus pada solusi atau jalan keluar yang membuat kedua belah pihak senang dan tidak dirugikan. Ya, intinya kalian dapat win-win solution gitu. Nah, agar komunikasi asertif yang kita lakukan berjalan dengan efektif memang gak mudah, butuh banyak latihan dan pengetahuan.
Dengan kita banyak latihan dan mengkomunikasikan apa yang kita inginkan secara jujur, secara perlahan hubungan kita dengan orang lain pun akan menjadi lebih baik. Baik itu dengan orang tua, teman, maupun dengan pasangan. Ya intinya dengan kita rajin berlatih, lingkungan sekitar kita juga akan mendapatkan efek snowball gitu. Kalau kita berinteraksi dengan baik dengan orang lain juga akan melakukan hal yang sama terhadap kita. Nah, seperti udah kita singgung di awal, kadang teori itu nggak sesuai sama prakteknya. Makanya kita mesti banyak berlatih agar komunikasi kita menjadi lebih efektif dan lebih asertif. Nah, kalau masih ada yang belum paham tentang komunikasi asertif, kalian bisa tanyain di kolom komentar di bawah ya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian, dan setelah nonton video ini setidaknya kalian bisa mengurangi pemikiran liar kalian. Terima kasih, saya Tama dari Intuisi Kognisi dan sampai jumpa.